Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus di mana berada. Hari ini Rabu 13 Mei 2026, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Untuk itu kita siapkan hati kita. Kita bernyanyi. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Songon hudan naru berdoa Tuhan di sumurni. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Haporsionipe songonido, anggo sodong pangulauna nang matedo hadirionna. Demikian firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Demikian tema renungan kita hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak orang merasa cukup jika sudah mengaku percaya kepada Tuhan melalui kata-kata dan dalam ibadah. Akan tetapi Yakobus mengingatkan bahwa iman yang sejati tidak berhenti pada pengakuan verbal, pengakuan bibir. Iman yang hidup itu selalu menghasilkan tindakan nyata. Seperti pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik juga. Demikian juga orang yang sungguh percaya kepada Kristus akan memperlihatkan tindakan kasih, kepedulian, pengampunan, dan kesetiaan dalam hidupnya setiap hari. Dunia saat ini membutuhkan kesaksian iman yang nyata, bukan hanya melalui perkataan yang indah. Oleh karena itu Nas hari ini menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya iman yang tidak diwujudkan dalam tindakan kasih itu sesungguhnya telah kehilangan makna. Seseorang dapat berkata bahwa ia mengasihi Tuhan, tetapi jika ia tidak peduli kepada sesama yang menderita, maka imannya sedang dipertanyakan. Tuhan tidak hanya melihat apa yang diucapkan manusia, tetapi juga memperhatikan bagaimana hati yang percaya itu dinyatakan melalui kehidupan yang benar, jujur, rendah hati, dan penuh kasih. Jemaat Tuhan, perbuatan baik bukanlah cara untuk memperoleh keselamatan. Sebab keselamatan adalah anugerah dari Allah. Namun perbuatan baik merupakan bukti bahwa seseorang telah mengalami pembaruan hidup di dalam Kristus. Iman yang hidup akan mendorong seseorang untuk tetap setia berdoa, menolong orang lain, bekerja dengan tulus, menjaga perkataannya, dan tetap melakukan kehendak Tuhan, sekalipun menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Melalui sikap hidup itulah, orang lain dapat melihat terang Kristus dinyatakan juga kepada mereka. Karena itu setiap orang percaya dipanggil untuk memiliki iman yang aktif, iman yang bertumbuh. Jangan hanya menjadi pendengar firman, tetapi lebih daripada itu, menjadi pelaku firman. Ketika iman diwujudkan dalam tindakan nyata, maka kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang dan demi nama Tuhan menjadi kemuliaan namanya. Tetaplah percaya, tetaplah berbuat kasih, dan tetaplah hidup dalam kebenaran. Sebab iman yang hidup
akan selalu menghasilkan buah yang membawa pengharapan dan kekuatan bagi sesama. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang meliharanya di dalam hatinya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami, jika kami mengaku percaya kepadamu, tidak cukup bagi kami hanya untuk mengaku melalui perkataan kami yang menarik hati. Akan tetapi Engkau meminta kami untuk menjadi pelaku akan firman-Mu sebagai wujud iman kami yang sesungguhnya. Iman itu akan kami perlihatkan, persaksikan melalui sikap-sikap kami, perkataan kami, dengan segala ketulusan hati di tengah-tengah persekutuan kami. Maka tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup dalam firman-Mu. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati menyertai kita semua. Teriring salam dan doa ucapan selamat ulang tahun untuk Amang Monang Marpaung di wilayah Solagracia, untuk Amang Sandi Brata Simanjuntak di Nazaret, dan Inang Sartika Mutiara Sani Simamora di wilayah Sion. Dan doa ucapan selamat ulang tahun pernikahan untuk keluarga Ronald Bangun Nababan dan Inang Tri Yeti Astuti Sagala, wilayah Solagracia. Tuhan memberkati dan menyertai senantiasa. Kita kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi.